Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Petir Hilir, Kecamatan Baregbek. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak yang berada di SD Negeri 1 Petir Hilir, Kecamatan Baregbek, yaitu Bapak Endang ya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang dimiliki oleh SD Negeri 1 Petir Hilir. Alhamdulillah, hari ini yaitu hari Rabu ya Bapak Ibu, tanggal 5 Juni tahun 2024, kita bisa bertatap maya dan bertatap muka karena kebetulan PP-nya namanya Maya pada kegiatan pendampingan individu kedua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, guru hebat semuanya, untuk acara pertama pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 1 Petir Hilir. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan alam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ibu PP ya, praktek baik Ibu Maya yang saya hormati, calon guru penggerak SDN 1 Petir Hilir Bapak Endang Darsono beserta rekan-rekan guru di SD Negeri Petir Hilir yang saya banggakan. Alhamdulillah tidak terasa waktu berjalan dan kita sudah masuk ke sesi 2 ya Bu. PI 2 ya, pendampingan individu kedua untuk Pak Endang yang hari ini akan mempresentasikan tentang visi misi sekolah. Terima kasih bimbingan dan lainnya untuk Pak Endang. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak di SD Negeri 1 Petir Hilir ini bukan hanya untuk individu tapi bisa menyebarluaskan kepada rekan-rekan semua yang ada khususnya di SD Negeri 1 Petir Hilir, umumnya mungkin yang ada di Kecamatan Baregbek. Sesuai visi sekolah kita yaitu unggul dalam prestasi, santun dalam bertindak yang dilandasi akhlakul karimah. Itu adalah visi sekolah kami Bu di sini. Nanti Pak Endang akan mempresentasikan dan kepada rekan-rekan guru semua mohon untuk disimak dan setelah disimak mungkin ditelaah ya Bu, bukan hanya menyimak tapi konsekuensi lainnya ada direalisasikan dalam kenyataan di lapangan sehari-hari. Ya, tiada lain adalah untuk meningkatkan kinerja satuan pendidikan kita yang berfokus kepada peserta didik. Betul. Ya, peserta didik kita diharapkan dengan adanya calon guru penggerak di sini bisa membawa efek atau angin yang positif bagi saya sendiri selaku selaku yang dituakan di sini, rekan guru kita kerjasama, kita bangkitkan tali
dan kita manfaatkan karena kita juga ada komunitas belajar ya Bu. Iya. Di sana kita bisa memanfaatkan untuk sharing, berbagi pengalaman, terutama pandang untuk menyebarkan pemahaman praktik baik yang sudah Ibu bimbing ya, udah lakukan, yaitu sekarang pendampingan kedua. Mungkin harapan saya itu, dan selanjutnya Pak Endang juga jangan lupa bahwa tugas pokoknya adalah sebagai guru dan di sini jadi utamakan, prioritaskan dulu tugas pokok selaku pendidik di sekolah SD 1 Petir Hilir, dan jangan lupa juga bisa membagi waktu karena dia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan calon guru penggerak, dan saya berharap bisa sukses gitu ya, semuanya bisa berjalan baik, sehat, lancar, apa yang Pak Endang cita-citakan bisa terwujud gitu Bu. Amin. Dan harapan sekolah juga sekali lagi untuk bahwa Petir ini bisa menunjukkan prestasi ya, prestasi dan prestise, mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Mungkin sambutan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf Ibu dalam penerimaan mungkin di sini kurang ini ya, mohon maaf sekali ya, dengan keterbatasan keberadaan seadanya ya Bu ya, itu tapi tidak menyurutkan Ibu untuk tetap aktif, semangat untuk memberikan bimbingan ke sini, khususnya ke Pak Endang. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya dengan begitu dalam maknanya Ibu. Tadi ada harapan dari Ibu Mantri yang khusus CGP nih, bukan hanya individu. Nah gitu ya Bapak ya. Jadi ilmu ini bukan hanya untuk Bapak saja, nanti juga harus disebarluaskan khususnya ke semua warga sekolah di sini. Dan harapan Ibu Mantri tadi untuk Bapak Ibu semuanya, mohon disimak gitu ya Bu ya. Mohon disimak semuanya, ini untuk meningkatkan kinerja semuanya supaya anak didik kita tambah maju lagi. Dan Masya Allah Ibu Mantri, ketika kita mengungkapkan hal-hal yang baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Amin. Ya, jadi kita harus senantiasa hati-hati ya Ibu Bapak guru hebat semua. Apapun yang kita ucapkan itu akan kembali ke kita. Kita mengobrol atau ngomongin hal-hal negatif itu akan kembali ke kita. Kita ucapkan hal-hal positif, hal positif akan kembali ke kita. Kita doakan orang dengan baik, tadi kata Ibu Mantri semoga sukses gitu. Insya Allah Ibu Mantri juga akan sukses dengan sendirinya. Ketika kita mendoakan orang lain sukses, malaikat akan mendoakan kita. Amin ya robbal alamin. Yang baik untuk memperluas kesempatan supaya harapan dari Ibu Mantri bisa segera terwujud, maka Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja kita diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Endang Darsono SPDI. Kepadanya disilakan. Ya baik. Terima kasih Bapak Endang Darsono SPDI yang telah memimpin diskusi ini dengan luar biasa ya, dengan semangat. Tepuk 5 kali. Tepuk tangan aja banyak. Iya, terima kasih ya. Karena ketika kita nggak konsentrasi, ditepuk-tepuk, nanti aliran darah normal lagi ya. Jadi harus sering tepuk-tepuk ya, Masya Allah. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tugas saya sebagai PP untuk menguatkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak CGP kita yang hebat ini.
Hebat itu bukan singkatan dari herang baratok, bukan ya. Iya, pokoknya luar biasa, hebat lah. Iya, tadi kita sudah diskusi bersama dan mengenai diskusi ini kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wabillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sadaqallahu azim. Itu ada dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159 ya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk memusyawarahkan segala sesuatu. Fa idza azamta, apabila kita sudah membulatkan tekad hasil dari musyawarah tadi, fatawakal Allah, maka kita tinggal serahkan semuanya pada Allah. Apakah yang direncanakan oleh kita itu terwujud atau tidak? Yang penting kita ikhtiarnya, usahanya. Selanjutnya, tadi kan sebelum masuk ke visi ya, tadi ada tersebut profil pelajar Pancasila ya. Suka dinyanyiin ke anak-anak? Ya, antum nyanyi dulu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya tadi juga saya mendengar kata ada yang menyebut 5S. 5S itu apa saja, Bu? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyumlah dengan baik. Tadi kita sudah mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak CGP kita, bahwa untuk merujuk kepada sebuah visi kita harus mempunyai impian terlebih dahulu, cita-cita dulu. Tadi kan ada mengisi kalimat rumpang ya Bapak Ibu. Saya memimpikan murid yang seperti apa. Itu harus ada di visi nanti, bahwa murid saya harus begini, begini, begini. Terus yang kedua, saya percaya bahwa muridnya kumaha, gurunya kumaha gitu ya. Terus di sekolah saya mengutamakan apa tadi? Murid di sekolah saya sadar betul bahwa kebiasaan anak, karakter anak dia seperti apa, itu harus tahu. Saya dan guru lain di sekolah yakin, tadi sudah ada jawabannya. Saya dan guru lain paham bahwa, itu harus benar-benar ada terwakili dalam visi sekolah. Dan ini bisa jadi PR buat kita semua di sini ya, Bapak Indah. Karena tadi kata Ibu Menteri juga, ini visi sudah lama kan. Memang betul visi itu bisa diganti. Jadi kalau misalnya ada batas expirednya juga, jadi nanti ketika membuat rencana jangka panjang, jangka menengah, pokoknya ketika kita membuat rencana sekolah, bisa kita membuat visi bersama. Terus tadi Pak Bulit cina hayang profil pelajar Pancasila asuh, hayang iya asuh hayang sadala asuh yang didedet-dedet kumaha. Ya, baik. Untuk membuat sebuah visi, tadi sekali lagi kalimat tumpang dari cita-cita kita harus masuk. Itu poin pertama. Terus ketika kita membuat visi, kita harus tahu indikatornya apa. Tadi saya udah catat hasil Bapak Ibu, terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter,
gitu, ingin lihat visi yang lain. Oke, kita lihat visi Dirjen PAUD aja dulu ya Bu ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Begini bunyi visinya itu Bu: mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, apa yang benar disebut. Itu visi Dirjen PAUD. Terus tadi ada kata-kata udah aja berkarakter profil pelajar Pancasila, tapi kan masyarakat nggak tahu naon sih profil pelajar Pancasila. Kalau mau ngikutin kayak Dirjen PAUD ditulis sadaya ngaberedek kegenep maka, atau kita pilih dari 6 dimensi itu apa yang akan kita ambil. Kan profil pelajar Pancasila ada 6 kan, kita ambil contoh misalkan ada di sekolah mana gitu, ada yang mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berakhlak mulia, dilandasi iman takwa seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Ada yang seperti itu. Jadi dipilihnya ilmu dan teknologi, terus itunya berakhlaknya gitu ada. Jadi ada kan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Ada lagi yang terwujudnya sekolah unggul, berkarakter, peduli lingkungan, berwawasan nasional dan global, berlandaskan keimanan, ketakwaan, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Gitu. Jadi silahkan di sekolah ini nanti apakah yang 6 dimensi profil pelajar Pancasilanya mau semuanya dibawa atau mau sebagiannya, mangga itu ya pada. Terus kita juga harus lihat jangan sampai ada kata yang bertumpuk-tumpuk. Kita lihat karakter dengan akhlak sama tidak gitu. Kalau menuju akhlak itu kan juga karakter ya. Iya. Akhlak itu kan suatu sikap yang melekat dalam jiwa seseorang yang melahirkan perbuatan-perbuatan bisa baik, buruk, terpuji, tercela berdasarkan pembiasaan-pembiasaan tadi, itu yang disebut dengan karakter. Jadi akhlak dengan karakter itu juga sebetulnya. Jadi diusahakan tidak boleh ada kata yang bertumpuk-tumpuk gitu. Kita mau pilihnya pakai kata berkarakter atau berakhlak, itu mangga. Seperti itu. Nanti ini belum selesai ya. Nanti suatu hari nanti ketika Ibu Mantri mengajak, yuk kita heehkeun buat visi sekolah untuk kemajuan. Itu mungkin rambu-rambunya ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh ada kalimat yang bermakna sama. Nanti kan kita tahu indikatornya atau berakhlakul kalimah itu indikatornya apa saja gitu. Insya Allah lah nanti juga kalau sudah meriung mah segala ogenan gampil. Dengan catatan ketika Bapak Ibu punya ide, punya unek-unek ning isin pasea didinya. Selesaikan dirinya, jangan sampai ada dia cicing ngomong gitu gendong kene keluar apa gitu ya. Jangan membakar kapal sendiri. Jadi jangan di dalam masih tapi keluar ngomong gitu. Kalau mau sehat di dalam selesaikan. Kita ingin seperti ini, kita ingin begini, kita ingin begitu, sok aja ungkapkan. Namanya juga musyawarah ya. Nah nanti setelah mufakat semuanya harus menerima hasil keputusan. Begitu ya Ibu Mantri. Saya belum oh ya, tadi ada kata-kata akan ada gelar karya ya, rencana ke depan. Mudah-mudahan seperti itu karena itu prakarsa perubahan di sekolah ini ya. Biasanya emang tidak ada ya? Tidak belum. ada. Oh belum ada ya. Iya, baik. Ini tadi terinspirasinya oleh sekolah penggerak ya. Ya, yang saya tahu juga biasanya sekolah penggerak ketika istilah di kita masa menang, dia itu 2 hari, misalkan tanggal 26 itu gelar karya, expo lah, expo pendidikan, hasil karya anak ditunjukin, itu tanggal 26-nya biasanya seperti itu. Terus besoknya tanggal 27 baru pentas kabisa anak, atau kita bari expo, bari pentas kabisa, terserahlah sekolah yang menentukan. Intinya semuanya sudah bagus Pak Endang, tinggal Bapak Ibu
mempraktekannya. Tadi Pak Endang membahas juga ada nyebut filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan guru penggerak ya. Nah ini Bapak Ibu Mantri khususnya Pak Endang ini kan baru 2 bulan belajar di PGP. Ilmunya itu insya Allah daging semua Bapak Ibu. Contoh di modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa kita ini harus, kalau istilah orang awam sih ada kata-kata menghamba pada murid. Bukan menghamba dalam bentuk ibadah ya Bapak Ibu ya, supaya tidak salah pemahaman, tapi kita fokus ke anak didik seperti kita khusyuk ketika sholat, ketika ibadah. Jadi ketika di sekolah kita harus menghamba pada anak didik, maksudnya kita harus fokus ke anak. Terus yang kedua, 1.2-nya yang dipelajari oleh Pak Endang di PGP tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi ada 5 ya Pak Endang ya, supaya Bapak Ibu tahu ya, ada 5 nilai guru penggerak yang harus dilaksanakan oleh CGP dan nanti harus ditularkan ke orang lain. Kalau saya singkat jadi Mr. Kid ya, supaya cepat ngapalinnya. M-nya itu mandiri ya, Pandang ini CGP ini harus mandiri, jadi nggak usah ditakol ku kepala sekolah. Ada pelatihan nih, ada ini nih, nggak mesti dikeprik-keprik, dia sudah sadar sendiri gitu. Terus yang kedua R, reflektif ya. Terus K-nya kolaboratif. Jadi nilai seorang guru penggerak nanti bernilai ketika dia bisa berkolaborasi dengan orang lain. I-nya apa Pandang? I-nya inovatif. Inovatif. Terus satu lagi apa Pandang? Berpusat pada murid. Berpihak pada murid. Iya ya. Peran guru penggerak nantinya dia harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Betul Bapak Ibu Mantri, tugas pokok adalah guru mengajar, mendidik. Nah, di sini juga sama, peran guru penggerak seperti itu. Jadi harus menjadi pemimpin pembelajaran, jangan sering ninggalin kelas. Menggerakkan komunitas praktisi. Tadi saya lihat di sini ada kombel, di sini juga ada nih, ada jelas tertera kegiatan komunitas belajar, ya. Terus perannya juga harus menjadi coach bagi guru lain. Selanjutnya mendorong kolaborasi antar guru. Intinya kita kembali lagi ke awal bahwa visi dan prakarsa perubahan yang tadi dipimpin oleh CGP kita, mudah-mudahan ada titik terang bagi Bapak Ibu. Tadi rambu-rambunya sudah diterangkan sekilas dan Bapak Ibu harusnya ada catatan, jadi tidak boleh ada kalimat yang bertumpuk-tumpuk maknanya sama ya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya saya mohon dengan sangat kolaborasi seperti ini, dukungan yang luar biasa untuk program pendidikan guru penggerak tetap terus berlanjut sampai nanti CGP di sekolah ini huruf C-nya hilang gitu ya. Dan khusus untuk Pak Endang terus motivasinya ditingkatkan lagi dan mudah-mudahan CGP-nya itu betul-betul calon guru penggerak ya, terus bergerak dan menggerakkan orang lain. Kalau Bapak diam saja berarti calon guru penggerak ya. Ya, hanya itu Ibu Mantri dan rekan guru semuanya, diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekolah ini SD Negeri 1 Petir Hilir lebih maju, lebih sukses lagi dalam berbagai hal, dan anak didiknya atau lulusan dari sini bisa sesuai dengan harapan, yaitu berakhlakul karimah. Amin ya robbal alamin. Kita tutup saja kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.